Woi, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, gua mau kasih tahu dulu nih, update kali ini tuh sebenarnya kelihatan biasa aja kalau cuma dibaca dari patch note. Tapi setelah gua cek satu persatu isi eventnya, ternyata ada banyak banget jebakan sekaligus kesempatan buat naikin akun dengan cara paling hemat. Mulai dari event penjualan NPC, gacha kapal baru, support pay to win yang resell lagi, sampai fitur kecil yang mungkin dianggap sepele tapi ternyata cukup berguna buat kedepannya. Dan yang paling penting, kalau kalian punya stok BDF dan bingung mau dipakai di mana, video ini bakal bantu kalian supaya nggak salah langkah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Pak Poel Channel. Di video kali ini gue akan bermain One Piece Fighting Path, tempat dimana bocoran OP/FP dikuliti sampai akar-akarnya dan info event dibawain pakai gaya receh tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Path. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Oke, kita mulai dari event yang menurut gue cukup worth it buat para player yang memang ada rencana top up nih, yaitu event penjualan NPC. Nah, sistem event ini sebenarnya simpel banget cuy. Intinya semua pembelian BDF tertentu bakal dihitung ke progress reward event, mulai dari pembelian 6 yuan, 30 yuan, sampai 98 yuan. Dan kalau kalian berhasil memenuhi target tertentu, kalian bisa mengambil semua reward yang disediakan. Makanya gue bilang event ini menarik karena kalian gak perlu top up khusus demi event, tapi cukup sambil melakukan pembelian yang memang kalian butuhkan. Nah, saran pribadi gue, prioritaskan monthly kucing. Kenapa? Karena monthly itu salah satu pembelian paling efisien di OP/FP, apalagi kalau masa aktif kalian udah mau habis. Biasanya kalau sisa sekitar 7 hari itu bisa ditumpuk untuk bulan berikutnya. Jadi kalian gak bakal rugi tuh, monthly jalan, GDF masuk, reward event juga masuk. Pokoknya win-win solution lah. Tapi kalau ternyata monthly kalian masih lama dan belum bisa ditumpuk, ada opsi lain nih. Kalau memang kalian berencana ambil support pay to win resell, nah ini cocok banget nih, karena harga support pay to win itu sekitar 980 BDF alias setara top up 98 yuan. Jadi kalian bisa beli supportnya, dapat support sekaligus progress event NPC juga jalan. Reward event bisa diklaim, jadi duit yang keluar lebih efisien cuy. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling banyak ditanyakan nih, yaitu gacha kapal. Pertanyaan terbesar tentunya, berapa BDF yang harus disiapkan? Jawabannya tergantung keberuntungan kalian cuy. Dan seperti biasa, keberuntungan tiap player itu beda-beda ya. Emang sih hidup memang keras ya, udah tinggal di negara yang keras ya, hidup pun makin lebih keras ya. Jadi kalau kalian mau gacha kapal ini, saran gua mulailah dari pembelian dadu yang diskonnya paling rendah. Jadi jangan langsung gas semuanya, karena ada kemungkinan kalian bisa dapat kapal lebih cepat. Kalau hoki 3 putaran pertama udah dapat tuh, biasanya sekitar 2700 BDF. Kalau kurang hoki, biasanya perlu nambah sekitar 800 BDF lagi. Nah, untuk pengalaman gue sendiri, keberuntungan kali ini biasa aja. Gue baru dapat kapal setelah 55 kali gacha. Kurang lebih habis sekitar 3100 BDF. Masih aman sih, masih jauh lebih baik dibanding beberapa player yang RNG-nya kayak ditinggal mantan. Hahaha. Oh iya, buat yang masih punya sisa dadu setelah event selesai, tenang aja cuy. Nantinya bakal dikonversi menjadi GDF. Jadi gak bakal hangus begitu aja. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kapal mana yang paling gua rekomendasikan? Jawaban gua, kapal CP0. Menurut gua ini pilihan paling aman dan paling worth it untuk saat ini cuy. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut gua menarik nih, karena masih banyak player yang belum tahu sebenarnya seberapa besar peningkatan CP dari kapal tier S yang dinaikkan sampai level 5. Nah, kebetulan gua udah tes langsung nih pakai kapal baru, kapal CP0. Jadi kita bisa lihat hasilnya. Sebelum gua upgrade, Nika gua ada di sekitar power 926.000, sedangkan S ada di sekitar 900.000 power. Lalu kita upgrade kapal kita sampai mentok level 5.
dan hasilnya Nika jadi naik sekitar 932.000, S jadi naik sekitar 905.000. Artinya sekali kapal tier S mencapai level 5, kalian bisa mendapatkan tambahan lebih dari 5.000 power. Bahkan peningkatan stat serangannya juga lebih dari 1.700. Dan ini baru satu kapal loh. Bayangin kalau seluruh kapal kalian mulai di-upgrade, CP bakal naik lumayan cepat. Makanya kalau ada yang nanya, "Bang, cara tercepat naikin CP akun gimana tuh?" Selain karakter dan NPC, upgrade kapal adalah salah satu jawabannya. Nah, sekarang bagian yang paling ditunggu nih, support pay to win resell. Dan setelah gua cek, ada dua yang paling menarik. Yang pertama, Beruang Drum Island. Dan akhirnya cuy, gue sadar ya, ternyata ini yang dimaksud Laban dari hasil translate kemarin. Haha, pantesan pas kemarin gue baca translatannya bingung banget gue. Laban siapa lagi ini? Karakter filler kah? Ternyata Beruang Drum Island cuy. Nah, support ini menurut gua sangat layak dipertimbangkan. Kemudian pilihan kedua ada Luffy Onigashima. Ini juga masih sangat bagus, masih punya value tinggi, masih sering dipakai dan cukup fleksibel buat banyak karakter ya. Apalagi untuk Luffy Onigashima ini supportnya bisa nge-cancel Logia dari musuh yang emang pakai Logia. Karakter baru ini kan pakai Logia ya, itu si Aceng. Jadi untuk support Luffy Onigashima bisa jadi counter alami lah gitu cuy. Kalau Helmepo gimana cuy? Skip aja kalau kalian memang nggak punya ya. Maaf, Helmepo bukan berarti jelek, tapi dibanding pilihan lain masih kalah prioritas ya. Nah, terakhir ada perubahan kecil nih, tapi menurut gue cukup menarik. Sekarang emot PvP sudah bisa digunakan di chat publik. Mungkin sebagian orang bakal bilang, "Bang, ini fitur receh." Iya, memang fitur receh, tapi menurut gue cukup seru. Karena kemungkinan besar kedepannya emot PvP bakal makin sering dipakai. Dan mungkin aja nanti bakal ada emot-emot baru yang lebih unik. Jadi buat yang koleksi emot, sekarang udah ada fungsi tambahan selain dipakai pas PvP doang. Oke, jadi kalau kita simpulkan prioritas update kali ini menurut gua nomor 1 ada Monthly Kucing dan event NPC. Nomor 2 ada kapal CP0. Nomor 3 ada upgrade kapal sampai level 5. Nomor 4 support Beruang Drum Island dan Luffy Onigashima. Dan yang terakhir manfaatkan fitur emot PvP yang sekarang bisa dipakai di chat publik ya. Nah, sekarang gua penasaran nih, kalian sendiri udah habis berapa BDF buat update kali ini? Dan buat yang gacha kapal dapat di putaran keberapa? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ada yang cuma modal 2.700 BDF langsung dapat cuy. Biar kita semua iri bareng-bareng. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka pembahasan update OPFP. Subscribe kalau kalian baru pertama kali mampir ke channel ini. Karena hampir setiap hari ada update terbaru, like terbaru, tips terbaru, sampai review karakter terbaru. Pasti bakal gua bahas di channel ini. Oke cuy, untuk videonya cuma itu aja. Thanks banget yang udah nonton. Dan seperti biasa, peace out. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.